Baik dulur-dulur, kali ini kita akan eh, mencari pakan sapi. Ini di lokasi salah satu kebun atau bank pakan yang ada di tempat saya. Seperti yang terlihat ini jalan utama. Ini lokasinya di lereng Gunung Wilis. Ini kita lewat tepi rumah warga, ini saudara. Ini bagi dulur-dulur yang ada di daerah perkotaan mungkin ini agak menantang ya, ini agak menyenangkan seperti berwisata. Ini terpantau peternakan kambing milik adik, miliknya Pak Dakelan, yang tempo dulu pernah kita review. Kemudian kita lewat bawah pohon-pohon jati. Ini jadi kebun jati. Ada jalan setapaknya, ini jalan bantu yang diberikan oleh Pak Lek, lebih tepatnya adiknya Bapak, miliknya Pak Katiran. Ini guys, isinya pohon jati semua. Ini jati Jawa, bukan jati emas. Oh, ini juga sudah lumayan gede. Kemudian kita menyeberang selokan. Ini saya buatkan jembatan bantu seperti yang terlihat. Ini dulu jembatan bantunya ini dari papan jati ini. Nah, dulu kita pakai papan jati ini karena sudah laku dimakan rayap. Akhirnya kita tinggalkan dan kita ganti dengan jembatan bambu. Ini saya beberapa kali pernah jatuh di sini, ini sampai ke bawah sana. Karena kalau ini hujan, ini sangat licin dulur-dulur. Ini kalau menurut saya memang salah dalam teknis pembangunan, di mana untuk seharusnya lantainya ini tidak dibuat plester, mengingat untuk atasnya ini rindang daun-daunan, sehingga apabila kena air hujan dia tidak lekas kering dan berlumut. Apabila berlumut ini memang benar-benar licin. Ini tidak hanya saya yang pernah jatuh di sini, jadi pemilik kebun seperti sebelah ini miliknya Mbah Muniti juga pernah jatuh. Kemudian pemilik kebun sebelah Mak Sripin juga pernah jatuh di sini. Nah, ini lahannya turun. Ini turunnya ini sangat tajam. Kalau dari bawah ke atas ini sudutnya lebih dari 45 derajat. Jadi apabila naik sambil membawa seikat rumput pakcong, ini memang bisa dibilang benar-benar olahraga. Dan terlihat dulur-dulur di sana. Nah, seperti yang dulur-dulur lihat, itu adalah penampakan dari Gunung Wilis, salah satu gunung terbesar yang ada di Jawa Timur. Jadi ini adalah lahan bank pakan pakcong milik saya. Ini tanamannya gado-gado. Jadi ada duren. Seperti ini. Ini pohon duren montong. Ini posisinya sedang berbunga. Nah, ini berbunga, bunganya banyak sekali sampai atas. Ini mulai muncul bibit-bibit buah.
Jadi bunganya sudah rontok, kemudian muncul bibit buah seperti ini sampai atas. Kemudian ada juga pohon cengkeh, ada juga pohon jeruk. Terus di sela-selanya seperti yang dulur-dulur lihat, ini memang kita manfaatkan untuk tanaman pakcong, rumput dan odot. Jadi kita buat tumpang sari. Ayo kita turun lagi dulur-dulur, karena yang sebelah atas ini sudah saya babat beberapa waktu lalu, sehingga ini masih rendah. Dan kebetulan beberapa hari ini tidak turun hujan, sehingga pertumbuhannya agak lambat. Ini sekitar 1 mingguan yang lalu saya babat. Kalau yang tinggi-tinggi ini memang pas saya babat posisinya masih rendah, sehingga saya hindari. Nah ini yang posisi 1 minggu yang lalu saya babat. Di sini ada juga pohon indigo vera. Seperti ini, indigo vera. Ini untuk tambahan pakan kambing dan domba yang ada di rumah. Sedangkan memang pakcong yang ada di lahan ini saya spesialisasikan untuk pakan sapi. Untuk varietas jeruk yang ditanam di sini ada 3 jenis. Ada jeruk buah, kemudian ada jeruk nipis, dan juga ada jeruk lemon. Sebelumnya kebun ini ditanami pohon rambutan semua. Hanya saja kemarin, maksud saya dulu, harga rambutan sempat anjlok hingga per kilonya ini Rp500, sehingga pohon rambutan yang sudah gede-gede ini dibabat semua. Kita babat bawah nanti dulur-dulur. Ini kemarin sempat tidak saya babat karena di sini ada sarang burung. Hanya saja ini sarang burungnya sudah diambil oleh Pak Tukimin, karena memang kemarin saya sampaikan ke Pak Tukimin agar sarang burungnya diambil saja. Ini sarangnya masih ada dan hanya diambil anakannya. Kemarin ada 2. Ini dari jenis perenjak sawah. Tambah juga di depan ini dulur-dulur pohon durian juga dari jenis montong. Posisinya sama. Ini berbunga seperti yang di atas tadi. Sampai atas berbunga semua. Mohon doanya saja agar nanti banyak yang jadi ya dulur-dulur, seperti tahun kemarin. Tahun kemarin ini yang bawah itu 1 pohon itu berbuah sekitar 30 biji dengan berat itu antara 2,5 kilo sampai dengan 7 kilo per bijinya. Tapi di tahun kemarin juga ini ada musibah. Jadi kita diuji 2 pohon durian yang ada di kebun ini mati dikarenakan diserang oleh raya putih pada akarnya. Kalau yang saat ini tampak dulur-dulur di depan ini masih tersisa beberapa pohon rambutan, sekitar 4 kalau tidak salah, 4 pohon rambutan. Ini dari varietas Binjai Susu. Jadi ini buahnya kalau matang warnanya tidak merah dulur-dulur. Ini warnanya kuning. Posisinya saat ini sedang berbunga, seperti ini bunganya. Yang bawah pun sama. Ini dari varietas Binjai Susu. Varietas rambutan paling enak dan paling mahal di kelasnya. Jadi rambutan sendiri ada banyak varietasnya, ada seperti rambutan
bulus atau Aceh, kemudian ada rambutan binjai, ada juga binjai susu. Dan binjai susu inilah yang paling enak dan paling mahal harganya. Jadi kalau binjai ini harganya di kisaran 8 sampai 9.000 per kilo, untuk binjai susu ini harganya bisa 2 kali lipatnya. Ini masih sama, binjai susu posisinya berbunga. Semoga saja nanti ini bisa berbuah maksimal sampai matang. Kalau yang di tetangga ini dari jenis bulus, jadi varietas bulus atau rambutan Aceh. Ini dari atas tadi sampai ke bawah semuanya juga berbunga. Wow, parah. Apa ini dulur-dulur? Wadidaw. Ya, setelah kita tadi melihat posisi berbunga, ternyata satu pohon ini ada yang sudah memiliki buah besar. Untuk yang ini di kisaran 5,5 kilo, dulur-dulur. Kalau 6 kilo kayaknya belum ada, tapi ini posisinya masih muda dan masih bisa lebih besar lagi. Kalau yang ini di kisaran 3 kiloan. Kemudian di sini juga ada 3 biji. Ini saya yakin 3 kilo up yang ini 3 kiloan, sedangkan yang ini di kisaran 2,5 kilo lebih sedikit. Semoga saja nanti masih bisa lebih besar lagi, mengingat ini juga masih muda, dulur-dulur. Dilihat dari model durinya dan juga dari pangkal pangkal buahnya ya. Ini masih belum timbul keratan atau bahasa Jawanya urung deki. Ini pun sama, ini masih sangat muda dan masih bisa gede lagi. Ini dari varietas montong juga. Ini biasanya kita jual 50.000 per kilo. Ini sangat laris dan harus inden. Untuk tahun kemarin saya bisa menjual ini sekitar 100-an buah. Untuk yang atas, dulur-dulur, ini posisinya sama, masih berbunga. Jadi ini memang tidak serempak satu pohon ini. Ada yang masih berbunga, ada yang masih berbuah. Baik, dulur-dulur, untuk pohon durian seperti ini adalah pohon yang suka dengan air, sehingga apabila dulur-dulur memiliki pohon durian dengan posisi sudah berbunga, nanti asupan airnya sebisanya lebih banyak lagi. Ini untuk pohon duriannya. Baik, ini yang akan kita babat, dulur-dulur, pakcong ini. Kemudian yang depan ini sama sedikit yang di atas. Kita cuman mencari 2 ikat saja, karena stok yang di rumah itu masih ada 1 ikat. Untuk pakcong yang ini sendiri untuk menghidupi 3 ekor sapi, dan alhamdulillah ini masih mencukupi. Dan mohon doanya juga agar nanti hujannya lekas turun, karena kalau hujannya tidak lekas turun nanti pertumbuhan pakcongnya sendiri juga lambat dan bang pakannya juga tidak akan mumpuni untuk makan 3 ekor sapi. Baik, saya akan babat dulu, dulur-dulur. Nanti kita bahas lagi terkait jalan-jalan kita kali ini ke salah satu bang pakan milik saya.
Baik, dulur-dulur, kita sudah selesai untuk memotong pakcongnya. Ini tinggal kita tata saja untuk kemudian kita bawa pulang dan diberikan kepada sapi. Ini nanti tanpa dicoper, mengingat untuk batang pakcongnya sendiri masih muda, jadi sapi masih kuat untuk mengunyah. Tadi ada insiden kecil di mana ini tadi tersayat oleh daun pakcong. Jadi memang untuk kategori pakcong atau rumput gajah ini daunnya ini tajam, sehingga apabila kita kurang berhati-hati bisa berakibat fatal seperti ini. Bahkan tempo hari ini ada yang lebih dalam lagi, ini memang sampai benar-benar dalam yang kemarin itu. Di lain sisi yang perlu kita waspadai dalam memanen pakcong adalah adanya kalajengking, karena memang pakcong ini sering dijadikan sebagai hunian kalajengking. Sempat beberapa waktu yang lalu saya juga disengat, dan ini lasionnya benar-benar luar biasa. Saya sendiri juga salah penanganan, yang akibatnya akhirnya ya mau tidak mau harus dibawa ke dokter untuk diberi antibisa. Jadi untuk dulur-dulur yang disengat oleh kalajengking, usahakan nanti tempat sengatan kalajengking itu tidak terkena air, dan dulur-dulur sebisanya pada hari yang bersangkutan tidak perlu mandi. Itu kemarin saya sempat lihat tutorial di YouTube, di mana apabila disengat kalajengking nanti untuk meredakan efek nyerinya adalah menggunakan air es, dan ternyata itu salah besar. Saya disengat kalajengking itu sekitar pukul 4 sore, itu sampai pukul 10 malam, itu saya masih merasakan nyeri yang luar biasa, bahkan sampai jantung berdebar-debar. Itu karena salah penanganan, saya beri air es dan saya mandi. Kemudian setelah saya merasa benar-benar tidak kuat, akhirnya dibawa ke dokter untuk disuntik antibisa, dan alhamdulillah setelah disuntik antibisa itu mulai reda. Tapi untuk efeknya sendiri sampai benar-benar sembuh itu 2 hari. Padahal apabila kita tidak salah penanganan, ini untuk sengatan kalajengking itu 1 kali 24 jam sudah sembuh total. Baik, dulur-dulur, itu tadi keseruan kita mencari pakan di lereng Wilis, salah satu gunung terbesar di Jawa Timur. Jangan pernah malu dengan profesi kita, dan jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, karena keberhasilan dan kesuksesan itu mutlak milik mereka yang mau bekerja dan pantang menyerah dalam berusaha. Saya berani bilang seperti itu karena memang saat ini menurut pengamatan saya pribadi, banyak generasi muda yang sudah mulai ogah menjadi petani dan juga menjadi peternak, dengan alasan salah satunya adalah faktor pendidikan tinggi mereka. Ini sekedar untuk sebagai pemaju semangat. Saya sendiri adalah seorang sarjana teknik. Saya pernah bekerja di PT PAL, saya pernah bekerja menjadi guru, saya pernah bekerja di Infomedia Nusantara, salah satu anak perusahaan PT Telkom, dan saya pernah menjadi karyawan terbaik di Infomedia Nusantara. Saya pernah menjadi pegawai bank selama kurang lebih hampir 10 tahun sebagai salah satu staf operasional
dan jabatan saya adalah senior officer. Tahun 2017 saya membuat keputusan besar, dan saat itu saya ditentang oleh semua keluarga saya. Saya mengundurkan diri dari bank dan mencoba untuk berwirausaha. Apakah langsung berhasil? Tidak. Seberapapun besar modal yang kita miliki, akan tetapi apabila mindset kita tidak benar-benar kuat, pondasi kita tidak benar-benar kuat, analisis bisnis kita tidak kuat, maka yang terjadi adalah kehancuran. Selepas saya keluar dari bank, saya membuka warung bebek di salah satu kota di Tulungagung. Hanya saja tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, karena memang lahan tersebut apabila musim penghujan selalu banjir, dan saya hanya bisa buka itu dalam 1 bulan antara 7 sampai 8 hari. Akhirnya saya tutup dan saya memulai untuk fokus beternak. Apa yang saya peroleh dari beternak mungkin masih jauh dari harapan, tapi setidaknya sudah mulai ada perkembangan. Bagi dulur-dulur yang saat ini berada di zona nyaman, silahkan terus untuk melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan tanpa mengecilkan pekerjaan orang lain. Dan yang saat ini fokus bertani maupun beternak, jangan pernah malu dengan pekerjaan yang Anda tekuni hari ini. Pendidikan jenengan S1, S2 ataupun yang lainnya, percayalah, itu bukan jaminan Anda untuk menuju sukses. Sukses itu bukan semata tentang berapa gaji yang Anda dapatkan, bukan semata tentang seberapa nyaman Anda dalam bekerja, tapi sukses itu adalah soal seberapa tenang hati kita menjalani aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Saya Sarjana Ngarit, salam sukses untuk kita semua.